Perkenalkan, nama saya Khalila dengan NIM 1902102041128, kelas E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember Kampus Bondowoso. Di sini saya akan melakukan praktikum terkait modul 3 yaitu fotosintesis. Adapun tujuan dilakukan praktikum ini yang pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan yang pertama yaitu botol marjan 650 ml, ember yang berisi air, plastik jilid dengan warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, termometer 1 buah, stopwatch dengan menggunakan handphone, tanaman air Hydrilla verticillata, alat penghitung, soda kue, benang, penggaris, gunting, dan yang terakhir adalah sendok. Langkah-langkah pada percobaan yang pertama yaitu pertama kali kita harus menyiapkan tanaman Hydrilla verticillata, kemudian ambil 5 batang dan ukur sepanjang 10 cm. Kemudian ikat dengan menggunakan benang pada ujung batang. Kemudian masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol. Kemudian isi botol dengan air. Kemudian tutup botol dan usahakan tidak ada udara yang masuk ke dalam botol. Kemudian letakkan botol di tempat yang gelap dan kita cek suhunya serta kita hitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan di dalam botol selama 3 menit. Pada tempat gelap jangan lupa untuk mengecek suhu terlebih dahulu. Dan hitunglah berapa banyak gelembung yang dihasilkan di dalam botol selama waktu 3 menit. Setelah waktu 3 menit, dengan suhu 21 derajat, gelembung yang dihasilkan sebanyak 17 gelembung. Jangan lupa untuk mencatatnya ke dalam tabel hasil pengamatan.
Kemudian kita letakkan pada tempat yang terang. Setelah itu kita masukkan soda kue sebanyak setengah sendok. Selanjutnya kita ukur suhu pada botol. Dan hitunglah gelembung yang ada pada botol selama 3 menit. Setelah dalam waktu 3 menit, dengan suhu 31 derajat, gelembung yang dihasilkan sebanyak 150 gelembung. Jangan lupa catat pada tabel hasil pengamatan. Setelah selesai, kita tutup botol dengan plastik jilid berwarna merah. Kemudian kita ukur suhu yang ada dalam botol. Kemudian kita hitung gelembung yang ada pada botol. Dengan suhu 31 derajat, gelembung yang dihasilkan sebanyak 145 gelembung. Jangan lupa kita catat pada hasil pengamatan. Setelah itu kita tutup dengan plastik jilid berwarna biru. Kemudian kita ukur suhunya. Dan hitunglah gelembung yang ada pada botol. Dengan suhu 31 derajat, gelembung yang dihasilkan sebanyak 136 gelembung. Kemudian, jangan lupa catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Kemudian kita tutup lagi dengan menggunakan plastik jilid berwarna kuning. Dan kita ukur suhu yang ada pada dalam botol. Kemudian hitung berapa banyak gelembung yang ada pada botol. Setelah waktu 3 menit dengan suhu 31 derajat, gelembung yang dihasilkan sebanyak 121 gelembung. Jangan lupa catat ke dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian kita tutup dengan plastik jilid berwarna ungu. Setelah itu kita ukur suhunya. Setelah itu kita hitung gelembung yang ada pada botol. Setelah waktu 3 menit dengan suhu 31 derajat, gelembung yang dihasilkan sebanyak 109 gelembung. Jangan lupa kita catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita tutup dengan plastik nika berwarna hijau. Dan kita ukur suhu pada botol.
kita catat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Jangan lupa dokumentasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Alat dan bahan pada percobaan yang kedua yaitu yang pertama, daun singkong yang telah ditutup dengan aluminium foil, air, aluminium foil, alkohol 70%, obat merah, spiritus, kaleng 1 buah, piring 1 buah, gunting 1 buah, pinset 1 buah, alat penjepit 1 buah, isolasi bening 1 buah, kaki 3, panci, dan yang terakhir alat pembakar spiritus. Langkah-langkah pada percobaan yang kedua yaitu yang pertama, memilih daun yang menghadap matahari, kemudian menutup bagian tengah daun menggunakan aluminium foil selama 1 minggu. Selanjutnya, memetik daun yang dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Langkah selanjutnya, membuka penutup daun dengan menggunakan gunting. Setelah selesai, kemudian nyalakan api dan panaskan air hingga mendidih. Setelah air mendidih, kemudian letakkan daun ke dalam panci dengan menggunakan pinset. Perebusan ini dilakukan selama 5 menit. Setelah itu, tuangkan alkohol ke dalam kaleng secukupnya. Kemudian, masukkan daun ke dalam kaleng tersebut. Setelah itu, letakkan kaleng ke dalam air mendidih menggunakan penjepit selama 3 menit. Usahakan permukaan kaleng tidak menyentuh permukaan panci. Setelah 3 menit, angkat kaleng. Kemudian, tiriskan daun dan letakkan di atas piring kaca. Setelah itu, tetesi daun menggunakan betadine atau obat merah kurang lebih sebanyak 10 tetes. Langkah selanjutnya, amati perubahan yang terjadi pada daun sebelum direbus, setelah direbus dengan alkohol, dan setelah ditetesi dengan obat merah.
Selanjutnya, jangan lupa untuk mencatat dan dokumentasikan hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Sebelum daun direbus, warna daun pada bagian tengah menjadi pucat, sedangkan pada pinggirnya masih terlihat hijau. Untuk daun yang setelah direbus, daunnya menjadi layu. Perubahan yang terjadi pada daun setelah direbus dengan alkohol, warna daun pada bagian tengah menjadi sangat pucat, sedangkan pada bagian sampingnya masih sama seperti semula. Untuk daun yang setelah ditetesi dengan obat merah, pada bagian tengahnya menjadi warna kecoklatan dan pada bagian sampingnya menjadi biru kehitaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.